Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali Sobat Opop dan pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di program inspiratif Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Sebuah program yang mengupas wirausaha yang dijalankan oleh santri, pesantren, dan alumninya di Jawa Timur. Pemirsa dan Sobat Opop dimanapun Anda berada, kali ini saya menyambangi Pondok Pesantren Nurul Amanah, Tanah Merah, Bangkalan, sebuah pesantren yang berada di Pulau Madura. Pemirsa, Nurul Amanah Bangkalan telah terkontaminasi virus Opop di Jawa Timur. Buktinya sudah mengembangkan berbagai macam usaha di dalam pondok pesantren. Ada hidroponik, budidaya lele, budidaya jamur, dan juga ada air minum dalam kemasan. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Timur ini gudangnya pesantren. Pasti juga gudangnya pembinaan para santri. Kita mengenal kuatnya lembaga pendidikan di berbagai pesantren. Kita mengenal kekuatan dakwah dari pesantren. Hari ini kita juga melihat bagaimana geliat ekonomi yang berbasis pesantren. Opop, one pesantren, one product. Ada 3 pilar, ada santripreneur, ada pesantrenpreneur, ada sosiopreneur. Maka saya ingin mengajak kepada kita semua, kita beli produk mereka, dan produk-produk mereka akan menjadi bagian dari referensi bagi pelaku UMKM di negeri ini. Mudah-mudahan one pesantren, one product sukses dan memberikan manfaat serta keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir bersama kita Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Amanah Tanah Merah Bangkalan. Beliau adalah Al-Mukarrom Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Jazuli Nur LC. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga pemirsa telah hadir bersama kita Dewan Pengasuh Al-Mukarrom Kiai Haji Abdul Somad SHI MPDI. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga Kiai? Alhamdulillah. Iya, saya ke Kiai Jazuli terlebih dahulu. Boleh diceritakan Kiai, sejarah Pondok Pesantren Nurul Amanah ini mulai dari berdiri hingga sekarang perkembangannya seperti apa Kiai? Terima kasih. Pondok Pesantren Nurul Amanah ini berdiri untuk pertama kali dibuka pada tahun 1997. Ini sebagai kelanjutan dari mimpi-mimpi saya dan tuntutan masyarakat pada waktu itu, karena saya berangkat dari Pondok Pesantren As-Samadiyah, alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng. Di Bangkalan belum banyak pesantren yang ada pendidikan formalnya. Lalu saya dirikan Pondok Nurul Amanah ini, langsung mendirikan MTS pada waktu itu. Siswanya baru 12 orang yang menetap, seluruh siswa pertamanya hanya 60 orang. Tapi alhamdulillah, dalam perkembangannya saya tidak bisa membayangkan bisa terjadi seperti ini berkat ridho Allah dan berkat doa orang tua serta guru-guru saya semuanya berkembang sampai seperti ini dengan tanpa melupakan prinsip-prinsip dasar pondok pesantren, berilmu, beramal, dan bertakwa. Nah, beramal ini bukan berarti sholat tok. Di dalamnya adalah bagaimana pengembangan SDM dan kewirausahaan, kemandirian pondok pesantren sendiri dan masyarakat. Itu yang menjadi opsi saya, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa dikembangkan oleh anak-anak saya yang duduk dalam dewan pengasuh ini. Sudah ada kewirausahaan, ada SMP, ada MTS, ada SMA, ada SMK dengan beberapa jurusan yang ada. Ya, saya sangat berterima kasih dengan munculnya program Opop di Jawa Timur ini yang diprakarsai oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, sehingga inspirasi ini semakin berkembang dan semakin menambah semangat pondok pesantren
untuk menjaga kemandirian pesantren, kelestarian pesantren yang mandiri. Yang mandiri. Baik, Kiai. Tahun 97 ada 12 santri, mukim dan 60 total siswanya. Saat ini sudah berapa santrinya, Kiai? Alhamdulillah sudah hampir 1.000. Hampir 1.000. Dan berbagai pendidikan formal sudah diselenggarakan. Apa saja, Kiai? Ada MTS, ada SMP, ada SMA dan SMK. Dan alhamdulillah lulusannya sudah ada yang sekolah di Mesir, ada yang di berbagai perguruan tinggi termasuk UNUSA, UINSA, ada yang di ITS, ada yang di UNESA, alhamdulillah. Terutama yang di Trunojoyo itu juga berkat kerjasama dari program-program pondok pesantren yang ditangkap oleh perguruan-perguruan tinggi dan merasa yakin beliau-beliau itu bahwa pondok pesantren bisa mampu bersaing menjawab tantangan masyarakat. Keberhasilan Kiai saat ini pondok ini sudah memiliki santri hampir 1.000. Tentu tidak lepas dari perjuangan. Ada suka, ada duka. Boleh diceritakan, Kiai, suka dukanya membangun pondok pesantren Nurul Amanah di Bangkalan ini? Ya, bagaimana saya waktu itu anak-anak saya masih kecil-kecil. Saya betul-betul sendirian, tapi saya tidak patah semangat, selalu berinovasi, mencari informasi yang sebanyak-banyaknya bagaimana pengembangan yang pesantren yang baik. Banyak minta saran kepada guru-guru saya, tidak lepas dari itu semua, dan berkat barokah beliau-beliau Pondok Pesantren Nurul Amanah berkembang bukan hanya di bidang pendidikan dan dakwah, tapi juga di bidang entrepreneurship. Baik, entrepreneurship ini menjadi sebuah nafas baru, Kiai, di Jawa Timur berkat program yang digulirkan oleh Gubernur kita Ibu Khofifah Indar Parawansa melalui OPOP. Nah, Kiai, kalau boleh tahu profil santri di Nurul Amanah ini dari kalangan mana, Kiai? Boleh diceritakan? Segmennya masih masyarakat menengah ke bawah, bahkan tergolong du'afa. Tapi saya bahagia dengan itu karena saya bisa berbuat untuk kalangan du'afa. Sekalipun untuk diangkat itu masih agak sulit, tapi saya tidak patah semangat untuk itu. Alhamdulillah sudah ada yang doktor, sudah yang jadi dosen, ya berkat dari du'afa semua. Bahkan yang doktor itu anaknya orang kebanyakan, bukan tokoh masyarakat dan rakyat jelata, orang biasa. Baik, Kiai. Alhamdulillah. Nah, saya ingin menggali lebih dalam ini ke Kiai Abdus Somad ini, Kiai. Tadi Kiai Jazuli sudah menceritakan sejarah perkembangan Pondok Pesantren Nurul Amanah di Bangkalan ini, yang ternyata banyak atau mayoritas santrinya adalah dari golongan kaum du'afa. Apa memang begitu, Kiai Abdus Somad? Dan bagaimana langkah-langkah strategis yang Kiai terapkan untuk mengangkat adik-adik kita yang dari golongan bawah ini sampai tadi menjadi doktor, menjadi dosen dan profesi lainnya? Silakan, Kiai. Baik, terima kasih. Kami mencoba membantu mereka melalui program-program, kalau itu ada di pemerintah, kita ikutkan program yang ada di pemerintah terkait dengan pembiayaan yang memang dibutuhkan mereka untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau kemudian mereka tidak tercover di program yang ada di pemerintah, kita mencari orang tua asuh yang bisa mengantarkan mereka untuk setelah selesai di pesantren, kuliah di S1, kemudian melanjutkan ke berikutnya. Langkah-langkah itu kita lakukan dan terus-menerus, sifatnya kontinu, karena setiap tahun kita mengeluarkan lulusan, baik itu dari mereka yang sekolah di SMA atau mereka yang sekolah di SMK. Dan pembiayaan itu sebenarnya tidak hanya mereka ketika mereka lulus saja, mereka masuk itu juga butuh pembiayaan, dan kami juga memfasilitasi bagi mereka-mereka yang memang benar-benar tidak mampu. Jadi kita gratiskan mulai mereka sekolah di paling bawah sampai kemudian mereka lulus di pesantren ini. Kalau 1.000 santri yang digratiskan berapa persen, Kiai? Kurang lebih
30 sampai 40%. 30 sampai 40% Iya. gratis semuanya di sini. Ya, Subhanallah. bagi mereka-mereka yang memang benar-benar Membutuhkan, duafa, ya. benar-benar membutuhkan. Bagi mereka-mereka yang masih mampu, ya mereka bayar. Dan ketika kita bicara prestasi, ya, apa yang dibanggakan dari santri-santri Nurul Amanah ini? Untuk prestasi, karena kita lembaganya banyak, maka otomatis juga prestasi mereka juga banyak. Mereka ada banyak event-event, baik itu level kabupaten, level provinsi, yang diikuti oleh santri-santri atau siswa-siswi, baik itu yang sekolah SMP, SMA, SMK, mengikuti event-event yang diselenggarakan, baik itu diselenggarakan oleh pemerintah ataupun non pemerintah. Misalnya pernah ada yang ikut Festival Ekonomi Syariah se-Indonesia yang diajarkan oleh Universitas Trunojoyo. Kita pernah meraih juara 1, pernah meraih juara 3 gitu. Jadi banyaklah event-event yang kita ikuti dan anak-anak ada yang berhasil. Ya. Tentu sebuah kebanggaan ya, Iya. baik bagi santri maupun pondok pesantrennya. Nah, Iya. apa yang diberikan tambahan pondok pesantren? Apakah ada ekstrakurikuler atau semacamnya? Baik, untuk ekstrakurikuler yang ada di dalam pesantren, kita itu ada kursus bahasa, baik itu bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Dan untuk santri-santri yang berminat di bahasa itu, kita kumpulkan di sebuah asrama khusus yang mereka betul-betul intent untuk mendalami ilmu bahasa. Bagi mereka-mereka yang ingin intent di studi Al-Quran yang khusus untuk tahfidz atau mendalami ilmu Al-Quran, kita taruh di asrama khusus juga. Dan bagi mereka yang ingin intent di kitab pendalaman kitab-kitab ulama-ulama salaf, kita juga asramakan khusus. Baik, luar biasa. Dan ini tentu membutuhkan pembiayaan yang tidak kecil, Kiai. Saya beralih ke Kiai Jazuli juga. Jadi pembiayaan santri 40% bebas biaya dari masuk hingga lulus tentu berat kalau tidak jeripayah Kiai yang tentunya mengakomodir semua potensi yang ada di pondok ini. Mungkin nanti bisa Kiai ceritakan, tapi tahan dulu apa saja langkah-langkah Kiai untuk pembiayaan di pondok pesantren ini. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa dan sobat OPOP dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap saksikan program inspiratif Rahasia Sukses Santri OPOP Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.